gitu. Jadi kenapa akhirnya juga kita di Pansus juga menyikapi secara berusaha supaya secara netral, karena kita melihat realita yang ada. Kita mendengar langsung dari teman-teman yang pro terhadap KTR ini, menyatakan kemarin sampai di RDP ada testimoni dari perokok pasif yang kena kanker laring, dan itu menyatakan testimoni secara publik terbuka. Ada lagi dari beberapa teman-teman stakeholder yang memang sudah memperjuangkan ini, bahkan sebelum dari 2009 juga sudah ada beberapa asosiasi. Jadi dalam artian memang kita mempertimbangkan. Begitu juga dari teman-teman yang kontra terhadap KTR ini, yang dimana adalah berbagai stakeholder yang tadi ada mungkin Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia, Gaprindo, berbagai macam stakeholder yang memang terdampak secara ekonomi. Bahkan sebelum RDP juga kami sempat bertemu dengan beberapa pedagang gitu ya, warung-warung UMKM yang memang lokasi warungnya itu depan sekolah. Itu yang salah satu yang dibentuk dalam radius 200 meter itu dilarang gitu kan. Nah itu juga mereka yang akhirnya memberikan testimoni bahwa ketika mereka bisa comply, bisa mengikuti aturan yang ada, ketika tadi ada usia 21 tahun yang akan diterapkan, mereka juga tidak menjual kepada anak-anak di sekolah. Tapi apakah pertanyaannya, apakah itu dilakukan semua oleh semua pedagang di DKI Jakarta? Nah ini yang akan kita juga terapkan, dan akhirnya kemarin setelah RDP kami juga belum membahas pasal per pasal. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, monggo jika dari asosiasinya, dari organisasi masyarakat yang ingin menyampaikan, masih kami buka, walaupun tidak melalui RDP lagi, tapi mohon bisa diberikan ke kami, mungkin nanti dari KPPOD bisa dikumpulkan juga nggak apa-apa, karena justru kami ingin menghimpun sebanyak-banyaknya informasi yang realistis dan memang real gitu dampak di masyarakat. Karena pasti nanti teman-teman yang pro mau membahas bahwa oh nih teman-teman yang kontra alasannya ekonomi lagi, dan ini bukan kita yang ngomong loh, ini mereka sendiri yang ngomong. Mungkin nanti ada yang RDP bisa diulang lagi gitu. Jadi ini udah mungkin Pak Ali juga tahu yang mengikuti saksi sejarahnya gitu ya. Jadi kita juga tahu, paham betul kondisi yang ada sekarang. Kita tahu ketika ditaruh radius 200 meter itu justru hampir semua tempat di Jakarta, hampir semua tempat. Ini Jakarta ini padat luar biasa gitu, kita paham. Sehingga pasti nanti ini yang menjadi dasar pertimbangan teman-teman Pansus, pimpinan dan anggota untuk bisa merevisi dan juga mempertimbangkan ulang. Karena dari yang tadi ada 3, umumnya dari Perda ini ada 3 gitu, dari pengaturan kawasan atau tempat boleh dan tidak bolehnya merokok. Yang kedua juga dari iklan, dan juga terakhir jual beli. Jadi memang yang kritis dan memang banyak penekanan, dan kami sudah mendengar banyak masukan itu adalah di penjualan, khususnya penjualan iklan baru nanti di kawasan. Karena kalau kawasan mungkin dengan adanya pergub yang lama ya, saya lupa pergub nomor berapanya, itu sudah diterapkan di mall-mall, sudah ada di perkantoran gitu. Tapi yang agak susah, yang memang menjadi tantangan adalah bagaimana penerapan tadi di UMKM di sekitar kita. Dan kami juga tahu sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sedang susah, dan banyak memang pedagang UMKM ini yang mendapatkan pemasukan mereka itu mungkin bisa 50-70% dari penjualan rokok. Nah, tapi ada satu hal penting yang memang tadi saya juga sudah sepakati dengan Pak Herman, yang tadi Pak Herman sudah sampaikan, adalah bagaimana setelah Perda ini lahir, justru nanti dari pengawasannya, lalu kedua juga dari edukasi dan pencegahan. Kita ada edukasi terkait dengan dampak rokok, tapi juga dengan perdanya itu sendiri. Makanya nanti juga akan kami buat satgas yang terdiri dari berbagai komposisi, bukan cuma Satpol PP ya. Mungkin kemarin yang ditekankan Satpol PP, tapi mohon maaf, kami takutnya nanti itu jadi pungli doang, ajang pungli. Kita nggak mau. Tapi dalam artian bagaimana dari satgas itu juga bisa menyampaikan, bisa mensosialisasikan, mengedukasikan. Bahkan kemarin teman-teman dari Gaprindo yang sudah datang juga menyampaikan bahwa mereka siap untuk bisa melakukan CSR-nya, untuk bisa melakukan gerakan campaign lagi nanti bersama Dinkes di rumah sakit, di tempat-tempat lainnya. Jadi justru kami berharap dari pembahasan dari ini dan mungkin dari diskusi kita pada hari ini bisa banyak masukan yang kita dapatkan. Jadi
kita berusaha sekali, dan posisi saya sebagai ketua ini juga cukup menarik gitu ya, diapit oleh pimpinan-pimpinan, dan yang kedua harus menyelesaikan tugas yang